Pasti bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Baik Sisi Pradita dari semester 6 kelas D dengan NIM 230104080. Mari tonton video saya yang bertema evaluasi pembelajaran biologi. Mari simak video saya. Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu setiap peserta didik berkembang, tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Di dalam sistem tersebut, proses pembelajaran tidak berdiri sendiri, selalu ada proses lain yang berjalan bersamaan, yaitu bagaimana kita memahami apakah pembelajaran itu benar-benar berhasil atau belum. Disinilah evaluasi pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Evaluasi pembelajaran bukan hanya sekedar memberi nilai kepada siswa. Lebih dari itu, evaluasi membantu kita melihat bagaimana proses belajar berlangsung, apa yang sudah dipahami, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang memastikan bahwa siswa benar-benar belajar. Sebelum saya menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran, perhatikan terlebih dahulu. Pernah nggak sih kalian merasa sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi nilai yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan? Nah, di sini pentingnya evaluasi pembelajaran tersebut. Evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita akan membahas mengenai mengetahui tujuan dari pembelajaran. Nah, apakah teman-teman udah tahu apa sih itu tujuan dari pembelajaran tersebut? Jadi, tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama itu adalah kognitif, yang dimana kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti mengingat dan memahami materi. Yang kedua itu adalah afektif, yang dimana afektif ini berkaitan dengan sikap, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Di sisi lain, ada juga proses belajar yang berlangsung secara mandiri. Tidak semua pembelajaran terjadi melalui interaksi. Terkadang siswa belajar dalam suasana yang lebih tenang, seperti di perpustakaan. Siswa membaca, memahami, dan mengolah informasi dengan caranya masing-masing. Yang ketiga adalah psikomotor, yang dimana dia itu adalah berkaitan dengan keterampilan seperti melakukan percobaan atau praktikum. Sekelompok siswa belajar di alam terbuka sambil menulis dan berdiskusi. Kegiatan ini menunjukkan perkembangan ranah psikomotor, terutama keterampilan motorik halus saat menulis dan menggambar, serta motorik kasar melalui aktivitas di luar ruangan. Melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga melatih koordinasi gerak, kemandirian, dan kerjasama. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena keterampilan diasah langsung melalui pengalaman nyata. Dengan evaluasi pembelajaran, guru tidak hanya menilai siswa, dia juga menilai apakah metode mengajarnya sudah efektif atau belum. Nah, ada fungsi evaluasi dengan ada beberapa fungsi evaluasi. Yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, yang kedua itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah untuk menentukan nilai sebagai hasil belajarnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai penilaian. Nah, apakah teman-teman di sini tahu apa itu penilaian?
Jadi, penilaian itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses belajarnya siswa. Yang dimana penilaian ini dikenal sebagai penilaian autentik. Nah, dari penilaian autentik, dari pikiran teman-teman, apa sih penilaian autentik itu? Jadi, penilaian autentik itu menilai secara menyeluruh seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dengan penilaian ini, siswa tidak hanya dituntut pintar secara teori, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Jadi, penilaian itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru dapat melakukan observasi untuk melihat keaktifan dan sikap siswa. Sedangkan setelah pembelajaran, penilaian itu dilakukan menggunakan atau melalui tes maupun ujian. Seperti bisa dikatakan bahwa selama proses pembelajaran itu observasinya untuk melihat keaktifan siswa. Nah, sedangkan setelah pembelajaran itu bisa menggunakan post test atau biasa disebut sebagai pre test dan post test. Nah, dengan adanya penilaian, proses dan hasil, guru dapat melihat perkembangan siswa. Melalui penilaian, perkembangan siswa dapat terlihat tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang mereka lakukan. Pada kegiatan ini, siswa aktif terlibat menyelesaikan tugas di depan kelas, berdiskusi, dan saling membantu. Dari aktivitas tersebut, guru dapat mengamati pemahaman, kerjasama, serta keterampilan siswa secara langsung, sehingga penilaian menjadi lebih menyeluruh. Namun, tidak semua aspek pembelajaran itu dapat diukur hanya dengan tes atau observasi. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih yang digunakan untuk aspek penilaian untuk aspek pembelajaran selain itu? Nah, jadi saya akan menjelaskan bahwa tidak hanya dapat diukur melalui tes atau observasi, tetapi kita bisa menggunakan angket. Nah, apakah teman-teman tahu apa sih itu angket? Jadi, angket itu biasa kita anggap sebagai kuesioner yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui apa yang mereka rasakan selama belajar. Nah, angket itu sangat penting karena aspek-aspek pembelajaran yang tidak bisa diukur dengan tes tersebut. Yang dimana contohnya itu seperti minat belajar, motivasi, atau respons siswa terhadap metode pembelajaran. Dari semua yang telah saya jelaskan, nah kita dapat pahami bahwa evaluasi pembelajaran bukan hanya sekedar memberikan nilai, tetapi merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan efektif dan bermakna. Nah, melalui evaluasi pembelajaran yang baik, guru dapat memahami kebutuhan siswa, memperbaiki metode pembelajaran, serta membantu mencapai potensi yang terbaik. Nah, dengan demikian, evaluasi pembelajaran akhir dari pembelajaran melainkan bagian dari proses untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bakso pakai sambal. Jangan lupa minum es dingin. Kalau video ini terasa gagal, semoga dosen memberikan nilai tinggi. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video